Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ika Mardayani, NIM 7101418163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Apabila asas-asas itu diikuti dan terlaksana dengan baik, diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila asas-asas itu diabaikan, dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling. Bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, serta profesi bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas-asas yang dimaksudkan adalah pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan bagi siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya akan sangat membutuhkan bantuan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu ada pada guru BK maupun pada siswa. Artinya, siswa secara suka dan rela tanpa ada perasaan terpaksa mau menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya. Pihak guru BK juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan atau dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam proses bimbingan dan konseling, diharapkan para siswa dapat berbicara secara jujur dan terbuka tentang keadaan dirinya. Dengan keterbukaan ini, pelaksanaan masalah serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan siswa semakin mudah dipahami. Yang keempat, asas kekinian. Masalah konseli yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan konseling adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Yang kelima, asas kemandirian. Pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana menjadikan siswa dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau bergantung pada guru BK itu sendiri. Yang keenam, asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan yang dapat mencapai tujuan-tujuan dari bimbingan itu sendiri. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan bukan sekedar mengulang-ulang hal-hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju, dinamis, sesuai arah perkembangan siswa yang dikehendaki. 8. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, siswa yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu akan justru menimbulkan suatu masalah. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma hukum negara, norma ilmu, norma adat, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan prosedur serta teknik dan alat. Penerapan asas keahlian ini akan menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga ahli khusus dididik untuk menjalankan pekerjaan itu. 11. Asas ahli tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, namun siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut terjadi karena masalah yang dialami siswa berada di luar kemampuan dan kewenangannya. Guru BK dapat mengalih tangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli untuk menangani masalah siswa atas persetujuan siswa yang akan dialih tangankan. Yang ke-12, asas Tutwuri Handayani.
Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan mengharapkan guru BK saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip umum bimbingan dan konseling meliputi 1. Bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. 2. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. 3. Bimbingan harus fleksibel, sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 4. Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa, perlu diingat bahwa sikap dan tingkah laku siswa terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. 5. Perlu dikenal dan dipahami perbedaan siswa yang dibimbing ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang bersangkutan. 6. Masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada ahli atau pihak lain atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. 7. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan maupun dalam bidang konseling itu sendiri, dan sanggup bekerja sama dengan para pembantunya serta dapat dan bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna di luar sekolah. 8. Terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sampai di mana hasil dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan meliputi 1. Bimbingan dan konseling melayani semua siswa tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku siswa yang unik dan dinamis. 3. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan siswa. 4. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan siswa yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. 1. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental maupun fisik siswa terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik siswa. 2. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada siswa, dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan siswa. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta perkembangan siswa itu sendiri. 2. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan kondisi lembaga itu sendiri. 3. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai dengan pendidikan jenjang tertinggi. 4. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. 1. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan siswa yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. 2. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh siswa hendaknya atas kemauan siswa itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing atau pihak lain. 3. Permasalahan siswa harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. 4. Kerjasama antara guru BK, guru, dan orang tua amat menentukan hasil dari pelayanan bimbingan itu sendiri. 5. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap siswa yang terlibat. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.